waktunya sebentar. Ibu Anum benar Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Desa Miring ya? Iya, benar ya. Oh iya, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin mewawancarai Ibu Anum terkait dengan praktik pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Iya. Siap ya Bu? Iya. Oke. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu Anum? Jadi, saya sebagai kepala sekolah itu biasanya kan memperhatikan nih Mbak, maksudnya kan setiap hari kami bertemu dengan anak-anak, setiap hari kami bisa bertemu dengan para guru. Jadi dari situ, dari perilaku anak, dari mungkin wawancara percakapan kami setiap hari dengan anak-anak, walaupun bersama dengan kegiatan dengan guru, mungkin dari situ saya bisa mengidentifikasi masalah-masalah tentang kebijakan moral. Oke. Kemudian selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya mengambil keputusan itu di tempat Mbak, maksudnya saya selesaikan sekalian, seumpama ada kepentingan yang bersamaan dan sama-sama penting, itu biasanya kami langsung mengambil keputusan mana dulu yang harus kami lakukan. Berarti memprioritaskan ya Bu? Iya. Prioritas yang lebih penting yang mana? Iya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Bu? Biasanya kami dengan guru itu biasanya kami bertemu, wawancara, bercakap-cakap, menyelesaikan masalah yang ada. Itu kami intinya sharing lah Mbak, intinya sharing, terus mencari jalan keluar yang harus kami lakukan apa. Intinya sharing lah, kami bercakap-cakap bersama-sama untuk menyelesaikan masalah yang ada. Koordinasi ya Bu ya? Iya. Oke. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif itu biasanya kami bertemu, bercakap-cakap, intinya setiap ada masalah ataupun tentang kebijakan moral etika itu kami bertemu, duduk bersama, menyelesaikan masalah. Oke. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Anda dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya namanya ada sedikit tantangan Bas. Setidaknya mungkin kami yang namanya 3 orang saya bersama dengan teman-teman itu kadang ada miskomunikasi. Nah, ada miskomunikasi, kemudian salah paham, mungkin ada perbedaan pendapat. Itu yang menjadi tantangan saya, karena saya sebagai kepala sekolah harus bijak, intinya mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Kemudian, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya berupa prosedur atau berbentuk apa, atau prosedurnya seperti apa yang Anda jalankan? Melihat situasi dan kondisi Mbak, kalau masalah itu terlihat sangat penting yang harus segera diselesaikan, berarti kami harus menyelesaikan waktu itu juga, di tempat itu juga. Kalau memang masih bisa di pending, mungkin lain hari atau apa gitu, mungkin kami bisa menjadwal, ada jadwal tertentu untuk menyelesaikannya. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dari kami untuk sementara ini yang kasusnya intern, intinya lembaga itu alhamdulillah dan insya Allah kami bisa menyelesaikan hanya di dalam satu lembaga. Tapi jika suatu saat mungkin jika ada permasalahan yang
ke yayasan. Kemudian Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, dengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Dari pengalaman kami itu biasanya yang namanya lembaga itu mesti selalu ada permasalahan, baik intern maupun ekstern ya. Tapi dari kami itu intinya harus ada koordinasi kerjasama dengan satu lembaga, kerjasama dengan wali murid, pihak terkait, terutama dengan yayasan. Terima kasih Bu Anu untuk pengambilan keputusan tentang dilema etika yang dialami oleh anak, dialami oleh rekan sejawat Anda, dialami di semua warga sekolah, sudah bisa mengerucut dengan adanya koordinasi di dalam satu lembaga. Terima kasih untuk sumbangsihnya wawancara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bu Ita, selamat siang. Ya, selamat siang. Mohon maaf saya menunggu waktunya sebentar. Saya kesini mau istilahnya sharing atau berbagi pengalaman dengan jenengan terkait dengan pengambilan keputusan terkait dengan tema etika yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Nggih. Bu Ita hari ini Silakan. sehat toh? Alhamdulillah sehat. Silahkan Mbak, ada apa? Oke, gini Bu, Nggih. apakah Bu Ita selama ini pernah mengalami yang namanya kasus dilema etika? Kemudian bagaimana Bu Ita dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang mungkin terjadi pada anak didik Bu Ita atau bahkan rekan sejawat Bu Ita? Oh iya. Terima kasih Mbak Porwani yang meluangkan waktunya ke sini untuk sharing tentang dilema etika. Saya di sini sebagai kepala sekolah TK Negeri Pembina Kecamatan Kismantroro pernah mengalami dilema etika yang terkait dengan peserta didik kita. Yang cara mengidentifikasinya kita selalu bertemu setiap hari, jadi dari segi tingkah laku anak, perilaku sehari-hari, dan juga ketika kita tanya percakapan dengan mereka, kita dapat mengidentifikasi dilema etika tersebut. Dan juga dari teman sejawat, saya juga setiap hari bertemu ketika pagi hari apabila mereka mengalami dilema etika, dia juga dari sikapnya sudah berubah. Dari pagi itu mungkin tidak ceria atau Busang. apa, itu kita bisa mengidentifikasinya lewat Tingkah laku juga. Begitu Mbak Porwani. Oke, terima kasih Bu Ita. Kemudian Bu Ita, selanjutnya bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh iya, untuk mengambil keputusan tersebut, saya sebagai kepala sekolah, saya akan mementingkan yang paling terpenting itu yang bagaimana seandainya salah satu memang bisa untuk dipending, kita pending dulu, dan juga kita memilih salah satu yang terpenting. Begitu Mbak Ibu. Memprioritaskan Ya, Bu, memprioritaskan yang paling penting. Ya. Kemudian bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti yang Anda lakukan, yang biasa Anda lakukan selama ini Bu? Langkah-langkahnya untuk mengambil keputusan tadi. Untuk mengambil keputusan itu tadi, kita duduk bersama dengan teman sejawat. Kalau itu emang masalah di teman sejawat maupun dengan peserta didik, kalau itu terjadi di peserta didik,
apabila di dalam sekolah itu kita selesaikan bersama-sama, tidak mendapatkan keputusan, tidak mendapatkan penyelesaian, kita nanti akan mengundang wali murid, Mbak. Oh, ini masalahnya dengan peserta didik, kita harus sharing dengan wali murid. Seperti itu Iya, ya. iya, iya, Oke. Mbak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang paling efektif. Paling efektif ya kita berbicara bersama, kita rapat setiap minggu 1 kali, atau emang waktu itu juga kita menyelesaikan, kita mengadakan rapat bagaimana solusinya dan jalan keluarnya bagaimana, kita diskusi biar cepat selesai kasus tersebut, begitu. Ya. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Untuk tantangannya itu ketika kita tidak sepaham itu beda pendapat, dan pendapat itu emang dengan alasan maupun dengan apa ya, solusi yang sangat sama-sama tepatnya. Jadi saya harus melibatkan dari orang tua maupun dari komite atau bagaimana. Jadi yang paling itu ya beda pendapat. Yang paling menantang ya, Bu, menantang itu beda pendapat. Oke, kemudian apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Iya, untuk menyelesaikan itu kalau emang dipandang itu penting dan harus cepat diselesaikan, emang hari itu juga kita selesaikan bagaimana jalan keluarnya biar cepat selesai. Apabila emang tidak harus hari itu juga, kita nanti akan ada rapat, semua guru ada semua, dan juga kita secara terbuka dan secara musyawarah mendapatkan jalan keluar yang terbaik, begitu. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Untuk sementara ini kasus faktor ini ya kita selesaikan di dalam sekolah saja, di dalam lembaga. 3 orang, 3 guru kita selesaikan bersama. Seandainya emang nanti tidak bisa, saya akan konsultasi dengan kepala sekolah senior, begitu Mbak. Jadi intinya faktor yang mempermudah adalah koordinasi dengan guru di lembaga di sekolah. Ya, di sekolah. Begitu. Dari semua hal yang telah disampaikan kita, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Ya, setiap hari maupun setiap pembelajaran itu kita harus selalu belajar akan perubahan maupun ada kasus. Dengan begitu kita akan selalu menyadari bahwa setiap masalah itu ada penyelesaiannya yang kita selesaikan secara baik-baik, tidak usah membawa orang luar, kita selesaikan di sekolah saja, begitu. Jadi intinya dengan mindfulness ya Bu ya. Ya, kita kelola emosi kita, ya, tidak usah melibatkan orang lain. Selama itu bisa tetap diselesaikan kan di dalam sekolah, di lembaga kita. Jadi masalah yang timbul di intern ya kita selesaikan di intern, begitu Mbak. Terima kasih Prita Ya, sama-sama. untuk sharing-sharingnya hari ini. Iya. Semoga ini membantu saya dan
akan menjadi hal-hal yang bernilai positif untuk saya dan mungkin untuk lembaganya Bu Ita terkait dengan kasus dilema etika. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak Purwani. Semoga sukses dalam Amin. menjalankan Amin, tugasnya. amin. Terima Begitu. kasih Bu Ita. Iya, Saya sama-sama. pamit dulu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.